latihan utama, karena dia harus nembak harus tepat. Kalau nggak tepat nanti yang dieksekusi nggak meninggal kan kasihan. Satu regu juru tembak berisikan 12 orang. Mereka menggunakan senjata AK-47. Pelaksanaan hukuman mati oleh regu tembak memiliki sejumlah aturan. Terpidana akan menggunakan baju putih dan dilingkari bagian jantungnya. Matanya juga ditutup kain hitam. Jarak antara regu tembak dan terpidana mati adalah 5 hingga 10 meter. Saat semua siap, komandan regu akan mengayunkan pedang sebagai tanda eksekusi dilakukan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA, selaku dosen pemampu mata kuliah dan dosen pembimbing saya, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yesa Maurisia dengan NIM 205240075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana mati. Topik ini menarik karena pidana mati selalu menjadi perdebatan panjang di masyarakat, baik dari sisi hukum, moral, maupun hak asasi manusia. Ada pihak yang setuju dengan alasan pidana mati ini mampu memberi efek jera, tetapi juga ada pihak yang menolak karena dianggap melanggar hak asasi hidup manusia. Mari kita bahas secara lebih lanjut, mulai dari latar belakang, dasar hukum, peraturan, pandangan pro dan kontra, sampai analisis salah satu putusan pengadilan di Indonesia. Baik, kita masuk ke latar belakang. Dalam hukum pidana Indonesia ada yang disebut pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan juga pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan juga pengumuman putusan hakim. Dari semua pidana itu, pidana mati dianggap yang paling berat. Mengapa? Karena mati itu menyangkut hak hidup untuk manusia, yaitu hak yang paling dasar yang dimiliki setiap orang. Jadi begitu pidana mati dilaksanakan, nyawa terpidana tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu, sejak dulu pidana mati selalu menjadi topik hangat yang menimbulkan perdebatan panjang. Lalu, bagaimana sih aturan pidana mati di Indonesia? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pidana mati diatur dalam pasal 11. Di sana disebutkan bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sebelum aturan ini berlaku, pidana mati itu dilakukan dengan cara digantung. Algojo akan mengikat leher terpidana dengan gerak di tiang gantungan, maka setelah itu papan di bawahnya dijatuhkan sehingga terpidana itu akan meninggal. Selain itu, ada juga ketentuan khusus sebelum eksekusi dilakukan. Jaksa wajib memberitahu terpidana paling lambat yaitu 3 kali 24 jam sebelum eksekusi terjadi. Jika terpidana ingin menyampaikan pesan atau permintaan tertentu, hal itu akan difasilitasi oleh jaksa. Ada juga aturan khusus untuk perempuan yang sedang hamil. Eksekusi pidana mati baru boleh dilakukan yaitu 40 hari setelah anaknya lahir. Jadi negara tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Pidana mati tidak bisa dijatuhkan sembarangan. Ada aturan jelas dalam KUHP tentang tindak pidana apa yang bisa dijatuhi kepada hukuman mati. Yang pertama yaitu ada makar terhadap presiden dan wakil presiden, itu ada terdapat pasal 104 KUHP. Lalu yang kedua yaitu membujuk negara dengan asing untuk berperang, itu masuk ke pasal 11 ayat 2. Yang ketiga yaitu membantu musuh pada waktu perang, itu masuk ke pasal 124 ayat 1. Lalu yang keempat ada menyebabkan huru-hara, itu masuk ke pasal 124 bis. Kelima itu ada makar terhadap kepada negara sahabat, itu masuk ke pasal 140 ayat 3. Dan lalu keenam ada pembunuhan berencana, itu masuk ke pasal 340. Dan juga ada
pencurian dengan kekerasan itu masuk ke pasal 365 ayat 4. Lalu ke-8 pembajakan di laut, sungai, dan darat itu masuk ke pasal 444 atau 444. Dari daftar ini kita bisa lihat bahwa pidana mati ini biasanya dikenakan pada kejahatan yang dianggap sangat serius dan membahayakan ketertiban umum. Selain di KUHP, pidana mati juga diatur dalam beberapa undang-undang khusus, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, lalu ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana HAM berat. Ini artinya negara itu menempatkan pidana mati sebagai bentuk sanksi paling tegas untuk kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, misalnya narkotika, korupsi besar, dan pelanggaran HAM berat. Sekarang mari kita lihat dari sisi hak asasi manusia. Dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di sisi lain, Indonesia yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik atau ICCPR dalam pasal 6 ayat 2 ICCPR disebutkan bahwa hukuman mati itu hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius dan harus berdasarkan putusan pengadilan yang sangat sah atau pengadilan yang sah. Nah, di sini nih muncullah dilema. Di satu sisi konstitusi dan hukum internasional itu menekankan pentingnya hak hidup, tapi di sisi lain hukum pidana ini masih mengenal pidana mati. Maka wajar kalau selalu muncul perdebatan tentang hal ini. Lalu bagaimana sih pendapat pro dan kontra tentang pidana mati? Kelompok yang pro pidana mati itu berpendapat yang pertama, pidana mati itu bisa memberi efek jerah bagi pelaku kejahatan berat. Lalu kedua, hukuman ini bisa melindungi masyarakat dari pelaku yang berbahaya. Lalu ketiga, lebih hemat daripada kita harus menanggung biaya hidup narapidana untuk seumur hidup di sel penjara. Lalu juga keempat itu menjamin kepastian hukum karena hukum mati itu tidak bisa diubah lagi. Lalu sedangkan untuk kelompok yang kontra pidana mati itu menilai bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar sehingga tidak boleh dikurangi. Lalu ada juga kemungkinan hakim salah menjatuhkan hukuman dan kalau sudah tereksekusi maka tidak ada yang bisa diperbaiki lagi karena orang yang sudah dieksekusi udah meninggal. Lalu juga tidak terbuktinya efektivitas menurunnya angka kriminalitas semenjak ada tindak pidana mati. Nah, lalu juga banyak negara maju sudah menghapus pidana mati, artinya hukum modern itu udah cenderung menolak hukuman ini. Jadi terlihat jelas bahwa pidana mati itu selalu menimbulkan dua sisi yang bertolak belakang. Untuk dapat memberikan gambaran nyata, mari kita bahas salah satu kasus pidana mati yang pernah diputuskan pengadilan di Indonesia, yaitu kasus Freddy Budiman. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1033 Kasasi Pidana Khusus tahun 2014. Freddy Budiman adalah seorang bandar narkoba besar. Ia terbukti mengimpor dan mengedarkan jutaan butir ekstasi ke Indonesia karena kejahatannya dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat dan merusak generasi muda. Freddy pun dijatuhi hukuman mati. Pada tingkat pertama di pengadilan negeri, Freddy dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Banding ke pengadilan tinggi juga ditolak. Kasasi ke Mahkamah Agung pun hasilnya sama, Freddy pun tetap divonis mati. Hingga akhirnya pada tahun 2016, Freddy Budiman dieksekusi mati. Analisis kasus ini memperlihatkan bahwa negara itu menggunakan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang tegas terhadap tindak pidana narkotika. Dari sisi pro, eksekusi ini dianggap wajar karena kejahatan Freddy membahayakan banyak orang. Namun, di sisi kontra munculnya pertanyaan,
Apakah pidana mati ini benar-benar efektif mencegah peredaran narkoba? Faktanya setelah Freddy ini dieksekusi, peredaran narkoba masih tetap marak hingga saat ini. Jadi efektivitas pidana ini masih menjadi tanda tanya yang sangat besar. Dari pembahasan ini, bisa kita simpulkan bahwa pidana mati di Indonesia masih berlaku hingga saat ini, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus. Pidana mati ini diberikan untuk kejahatan yang dianggap luar biasa. Namun, pidana mati tetap menjadi perdebatan karena di satu sisi yang lain menegakkan hukum dengan tegas, namun di sisi lain juga berhadapan dengan prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak hidup setiap orang. Jadi, pidana mati ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kemanusiaan, keadilan, dan efektivitas dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sekian presentasi ini, saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA, atas bimbingan dan arahannya selama proses perkuliahan saya, serta telah berkenan meluangkan waktu untuk menilai presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih.